Di dalam mobil, istri sedang berciuman dengan temannya. Dia frustasi, tapi dia juga tidak bisa apa-apa. Bagaimanapun, itu adalah pilihannya sendiri. Demi sembunyi dari istrinya yang seperti monster, ia menikahi cinta pertamanya. Tapi siapa sangka, nasibnya berubah. Setelah istrinya menjadi orang asing dan tidak memiliki ikatan pernikahan, ia tidak hanya menjadi rekan kerja, bahkan direbut oleh teman baiknya sendiri. Dia pun menyesal, tapi memangnya sudah tidak tertarik dengan cinta pertamanya yang kaya dan cantik. Tentu saja masih tertarik. Pulang dari hari pertama kerja, Hyewon menyambutnya. Dengan melihatnya perasaan langsung membaik. Ya Tuhan. Badannya ideal dan juga inisiatif. Siapa yang bisa menahannya? Ingatannya teringat dengan Woo Jin dulu, yang dengan santai buang air kecil dan muntah di depannya, hingga membuat orang ketakutan. Sampai di hari ulang tahun pernikahan, dirinya sangat tidak mudah untuk romantis dan membelikannya bunga. Tapi, kau menghabiskan uang hanya untuk membelikan bunga. Ini kan hari ulang tahun pernikahan. Terus hari ulang tahun pernikahan itu buat apa? Mendingan beli yang bisa dimakan. Kau ini. Jo Hyuk memutuskan untuk melepaskan Woo Jin dan melanjutkan kehidupannya dengan Hyewon. Di saat dia menjalankan kehidupannya yang bahagia ini, tiba-tiba orang tuanya menelepon. Orang tuanya datang ke Seoul untuk menghadiri pesta pernikahan saudaranya, dan sekalian mengunjungi anaknya yang sudah lama tidak ketemu. Jo Hyuk sangat senang setelah bertemu dengan orang tuanya. Setelah itu ia ingin membawa orang tuanya ke rumah. Dan ibunya langsung ke kulkas. Setelah membuka pintu kulkas ia sangat tidak senang. Dan di saat itu Hyewon pulang. Dia melihat kenapa tiba-tiba rumahnya muncul dua orang. Dengan canggung ia menyapa mereka. Tapi hal ini membuat Jo Hyuk kesal. Dia langsung mengambil HP istrinya. Mereka itu adalah ibu mertuamu. Mereka tidak menghubungi kita dulu dan langsung ke sini. Aku yang mengundang mereka datang. Karena mereka sebenarnya harus bagaimana, juga tidak ada bibi yang bisa membantu. Mereka juga bukan meminta sesuatu yang susah, hanya perlu yang sederhana saja. Meskipun begitu aku juga tidak mau. Bebanku sangat besar. Keduanya pun berantam. Orang tuanya langsung keluar dari rumah. Jo Hyuk yang mendengar suara pintu langsung berlari mengejar mereka. Iya, kami yang kurang pengertian. Kami kapan baru bisa memiliki gaji seperti istrimu? Kamu hiduplah yang baik-baik. Jo Hyuk kasihan melihat orang tuanya yang pergi. Sampai di rumah dia mulai emosi lagi. Kenapa kamu begitu tidak sopan di depan mereka? Orang tuaku hanya ingin tinggal sehari di sini saja tidak boleh. Hyewon yang mendengar perkataan itu juga mulai emosi. Itu kamu yang dari awal sebelum pernikahan sudah berjanji dengan orang tuaku. Kalau kamu tidak mau, maka bantuan yang kamu dapat dari ayahku, mobil, juga rumah kembalikan semuanya. Maka kamu boleh marah sepuasmu. Hyewon yang penuh emosi pun pergi dari rumah. Tak disangka Jo Hyuk tidak mengejarnya. Bahkan telepon saja tidak. Di saat ini, Jo Hyuk malah bermain permainan. Tidak khawatir dengan orang tuanya juga istrinya. Berlalu dengan begitu saja, dia mulai kangen dengan kehidupannya dulu. Meski Woo Jin selalu marah, tapi dia sangat sopan kepada orang tua. Dan ibunya Woo Jin juga sangat baik kepadanya. Dengan khusus membuatkannya kimchi. Berpikir begitu, keesokannya setelah Jo Hyuk pulang kerja, ia pergi ke depan rumah Woo Jin dan melihat kamar yang familiar. Di saat ia ingin pergi, ia bertemu dengan Woo Jin. Kamu kenapa bisa tahu rumahku di mana? Jo Hyuk dengan panik mengatakan ini hanya kebetulan. Dan di saat itu, ibunya Woo Jin tiba-tiba keluar. Hai menantu. Ia memanggilnya seperti itu membuat Jo Hyuk mematung. Ibu mertuanya kenapa masih mengingatnya? Dan saat itu ibu mertuanya tidak memedulikan Woo Jin yang terus menariknya. Dengan ramah mengeluarkan kimchi kesukaan Jo Hyuk dan diberikan kepadanya. Woo Jin mengira penyakit Alzheimer ibunya yang kambuh. Dan di saat itu Jo Hyuk sangat terharu. Sampai di rumah, Hyewon yang melihat dia pulang terlambat dan tidak mengangkat teleponnya merasa kesal. Jo Hyuk mengatakan karena mengikuti acara kantor jadinya pulang terlambat. Kemudian merayunya dengan kata manis. Hyewon pun dengan mudah dibujuk. Setelah itu, di saat Jo Hyuk bertemu dengan Woo Jin, ia tidak bisa mengendalikan kebaikannya. Di saat Woo Jin bertemu dengan bahaya,
dia akan langsung melindunginya. Di saat Wo Jin tertidur di atas meja, dia pelan-pelan mengelus kepalanya. Dan di saat Wo Jin pergi keluar dengan Jong Ho, dia dengan sengaja menghancurkannya, menghalangi dia masuk ke hubungan selanjutnya. Beberapa perlakuan Wo Jin membuat hati Jo Hyuk tergerak. Ketika keduanya berada di luar berduaan, tiba-tiba dilihat oleh Hye Won. Dia sangat cemburu. Sedangkan Jo Hyuk mengatakan dia tidak ada hubungan apa-apa dengan Wo Jin. Semakin lama semakin menjauh. Hari ini ibu Wo Jin menghilang karena tersesat. Jo Hyuk yang mengetahuinya langsung menemaninya mencari sepanjang malam. Dan mengatakan ke istrinya bahwa ia menghadiri acara pemakaman orang tua temannya. Hye Won yang setelah itu mengetahuinya pun marah. Hal ini belum juga selesai. Ibunya Jo Hyuk karena sakit harus dirawat di rumah sakit. Dan Jo Hyuk ingin menjaga ibunya. Sedangkan keluarga Hye Won dalam jangka dekat ini juga banyak masalah. Karena itu dia berpikir dengan memberinya uang sudah akan selesai. Kan ibu mertuanya juga bukan menderita penyakit yang parah. Jo Hyuk mendengarnya pun memarahi Hye Won tidak soleha. Masalah antara mereka berdua pun semakin banyak. Hye Won yang biasanya lembut, mulai hari itu pun menjadi berbeda. Bila ia tidak mau mendengar maka harus ditendang keluar. Hye Won memiliki pemikirannya sendiri. Dia merapikan semua barang Jo Hyuk ke koper. Dan juga mengirimkannya surat cerai. Saat itu Jo Hyuk mulai teringat dengan perilakunya sendiri. Tiba-tiba menyadari Wo Jin bersikap seperti monster karena dirinya. Dan hari ini Hye Won berubah menjadi seperti itu juga karena dirinya. Saat itu Jo Hyuk pun mengakui dirinya sendiri. Dan memutuskan untuk tidak menikah lagi. Drama Korea ini berjudul Familiar Wife. Di dalam drama ini, Jo Hyuk menginginkan pernikahan yang sempurna. Mengalami dua jalan kehidupan yang berbeda. Tapi kedua pernikahannya tetap saja berujung sedih. Sebenarnya, kehidupan itu tidak ada yang sempurna. Kadangkala menyalahkan diri sendiri. Mungkin akan mendapatkan sesuatu yang berbeda. Teman-teman yang tertarik dengan drama ini boleh menontonnya. Yang suka jangan lupa tekan